Hai, Analisa Project kembali lagi di segmen Kopi Pahit, Komunitas Pinggiran Pikiran Elit. Wis. Ciao Kak. Ciao. Sehat Kak? Alhamdulillah. Apa kabar Kak? Kopi dulu? Agak maheng-maheng ini, Gi. Maheng, cuaca. Banyak mikir tentang keadaan lahat juga nih, Gi. Nah, lama kita cerita di tempat kopi kita nih Kak. Oh iya. Cerita Ini tempat segmen yang ketiga, Gi. Segmen, oh iya benar, ini segmen ketiga. Yang pertama tuh ada slot, yang kedua ada tentang pertambangan. Nah, yang ketiga nih Kak. Ngobrol apa lagi? Banyak ini tentang Power Prof ada lah, terus apa lagi? OT ada juga. Ada juga. Terus kemacetan juga. Tapi kemarin kan bahas pertambangan Kak. Pengen agak nyentuh sisi humanity dikit Kak. Boleh nggak Kak kita bahas itu dikit Kak? Apa itu, Gi? Tentang yang biasa disebut dengan anjal atau anak jalanan, atau yang biasa disebut dengan gepeng, gelandangan pengemis, atau juga ya stigma orang-orang itu tentang anak pang gitu loh Kak. Iya sih, Gi. Memang beberapa kali kalau keluar rumah di Indomaret ada gelandangan di depan ATM di lampu merah ya, Gi. Itu. Iya Kak. Terutama tempat-tempat yang pada umumnya ada keramaian. Biasanya tuh terdapat anak-anak jalanan atau gelandang pengemis. Nah, jadi Egy tuh pengen ngajak Kak Robi tuh cerita dikit. Santai lah ya. Iya, cerita santai lah, nyantai ngerokok Kak. Tentang sebenarnya anak jalanan itu faktor-faktor yang menyebabkan gitu loh Kak. Apa sih yang bisa membuat mereka tuh anak-anak pada umumnya Kak, terus ada muncul kok anak jalanan tuh seperti itu, mereka seperti itu Kak. Bisa dikasih gambaran dikit dah Kak, sebenarnya anak jalanan itu yang cak mana sih Kak? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya, kalau menurut pribadi faktor anak jalanan itu ya mungkin gitu, karena ekonomi ya mungkin gitu, ekonomi atau faktor keluarga yang lain, ada broken home atau seperti apa. Temen, kalau menurut aku faktor terbesar adalah ekonomi, makanya dia jadi pengemis. Oh iya Kak, benar-benar sesuai sama ini sih, bahwa memang kegiatan yang mereka lakukan itu sebagian besar di jalanan, makanya mereka itu disebut sebagai anak jalanan Kak. Iya, yang sedih itu kan kadang-kadang ibu-ibu ngemis gendong anaknya yang masih bayi gitu kan, masih umur 1 tahun, kadang 9 bulan itu kan. Itu aku pernah terlihat loh Kak, di lahat yang kata kakak tadi. Ibu-ibu dengan ada anak-anak kecil juga, mungkin anaknya ya, 3 atau 4 gitu, jalan keliling. Bawa gerobak. Ada yang tidur di Indomaret gitu Kak. Ada yang di pasar juga. Ada yang di pasar juga. Ada yang di Simpang 4 ya. Ada yang di Simpang 4, terus beberapa tempat-tempat keramaian juga lah yang sering kita lihat bahwa mereka tuh berlooping di situ Kak. Iya, berputar-putar di situ Kak. Tapi pemainnya itu terus gitu. Pemainnya itu terus Kak. Nggak bertambah gitu. Tidak bertambah. Apalagi yang di Simpang 4 Jaksa nih Kak, yang sering di Indomaret. Ya duduk di ATM. Duduk di ATM itu kan. Itu uangnya itu terus. Ya sebenarnya kita prihatin gitu ya. Dengan keadaan itu kan. Kadang-kadang ya aku pernah kasih duit walaupun nggak banyak. Kadang hanya untuk mereka makan. Jadi kadang gini gitu ya. Agak bertanya. Dan sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih sebenarnya nih? Tanggung jawab masyarakat kah? Tanggung jawab pemerintah kah? Gitu kan. Kita kan belum tahu juga. Cuman dari hati kecil kata Kak Robi tadi, dengan ada wong yang ngebantu, itu bisa menjadi salah satu faktor utama untuk mereka bisa keluar Kak. Setidaknya untuk malam ini aman gitu loh. Iya, memang sih kita minimal membantu mereka melanjutkan kehidupannya. Tapi kan tidak melepaskan mereka dari jeratan sisi sosialnya yang jadi pengemis gitu kan. Ya sebenarnya bukan salah pemerintah juga sih. Bukan salah pemerintah juga. Ya dari faktor personal itu sendiri, misalkan mungkin ada rasa malas, mereka lebih memilih jadi pengemis daripada bekerja gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi mereka bekerja sebagai entah pembantu rumah tangga atau berjualan atau berdagang gitu kan. Tapi masih juga sebenarnya harus ada edukasi dan informasi yang dikasih oleh pihak-pihak terkait. Ya apalagi pihak-pihak yang terkait itu yang punya wewenang Kak. Punya wewenang di arah situ, karena kalau ngelihat permasalahan anak-anak jalanan itu Kak, banyak seperti pendidikan Cak atau Kak Robi tadi. Pendidikan itu putus sekolah. Cara mereka untuk melanjutkan sekolah kalau mereka pun di sini sudah pakemnya sudah tidak ada Kak. Terus ada juga intimidasi yang mereka hadapi ketika di jalanan Kak. Terus mereka akhirnya mulai melakukan penyalahgunaan obat,
tempat tinggal mereka, resiko kerja, hubungan dengan keluarga, dan makanan-makanan yang mereka makan itu bisa dikatakan kadang tidak layak. Kak. Belum lagi tumbuh kembang sang anak ya. Benar. Kalau dia masih, katakanlah masih di umur 6 tahun, besar-besarnya di jalanan sampai umur belasan, bukan tidak mungkin jadi potensi kriminal. Benar, potensi kriminal itu yang sangat celah, karena benar kata Kak Robi, ketika mereka malam ini misal di suatu tempat tidak dapat apa-apa, mereka akhirnya punya pikiran harus apa ya? Harus apa ya? Belum lagi yang kalau misalkan punya kebiasaan ngelem itu ya. Oh iya Kak. Itu lebih kacau lagi. Lebih kacau lagi Kak. Otaknya bakal rusak Kak. Zat adiktif yang kayak gitu tuh mempengaruhi kinerja otak Kak. Anak-anak jalanan yang sering ngelem itu banyak tuh. Banyak Kak. Yang pengamen, kadang anak pang gitu kan. Stigma-stigma yang muncul dari masyarakat tuh sebenarnya kan tinggal mereka. Anak pang itu anak jalanan bukan? Bisa dikatakan karena kalau misal ngacu pada ini tadi Kak Cakato Karobi tadi, bahwa mereka tuh yang aktivitas di jalanan, anak jalanan, besar di jalan, tumbuh di jalan. Nah, tapi kalau kurang sepakat kalau anak pang itu dikatakan pengemis, karena mereka ada karya lah. Mereka tuh sebenarnya anti apa Kak? Hidup pang. Pang never die. Anti kemapanan. Anti masa depan. Idealis sampai Egi anti kemapanan. Tidak makan. Sebenarnya anti kemapanan. Jadi bahasanya beda Kak. Aku anti dengan kemapanan. Tapi untuk sekarang pada prakteknya, aduh sangat syukur sekali kemapan. Itu yang saya cari. Sebenarnya anti kemapanan itu hanya hal peki ya. Peki bahwa sebenarnya anti kemapanan itu hanya agak melebar dikit. Iya, nggak apa-apa Kak. Anti kemapanan itu mungkin mapan yang menjadi rakus ya. Bisa jadi mapan yang menjadi rakus. Mereka akhirnya hidup dengan sederhana, ngamen, berbagi gitu kan. Atau isu-isu yang mereka memang hindari kayak mereka memang tidak tahu pada sebenarnya dalamnya seperti apa sih. Cuma mereka tuh cuma tahu jargon anti kemapanan mereka. Kapan kita masuk ke anak pang lah ya, ngobrol sama boleh sih Kak, kita pengen tahu kondisi kayak mana ya. Nah kita siapa tahu ada kawan-kawan yang lagi nonton kali ini, anak kawan-kawan Lansa Project, kalau tahu lokasi-lokasi anak pang bisa tulis di kolom komentar ya Kak. Bisa kita undang. Bisa kita ke situ kan. Tapi balik lagi ke jalanan tadi. Oke Kak, siap Kak. Kalau anak pang mungkin kita simpan dulu yang pengemis tadi. Kalau menurut aku sih sebenarnya peranan pemerintahan, pihak-pihak terkait, dinas terkait mestinya harus menyentuh itu ya. Kalaupun tidak membantu secara finansial, paling tidak mereka dikasih pemahaman. Benar kan? Pemahaman, karena dikhawatirkan kalau ke depan makin banyak makin mengganggu. Artinya akan jadi wajah kota. Kan tidak lucu juga kalau lahat banyak pengemis. Banyak pengemis dan banyak orang-orang yang terlantar seperti itu yang tidak enak ngelihatnya. Iya. Karena kata Kak Robi tadi kan bahwa ini tuh akan mempengaruhi yang ujungnya mereka akan melakukan tindakan kriminal Kak. Di sini Kak ada KPAI Kak, Komunitas Pelindungan Anak Indonesia itu mencatat Indonesia tuh memiliki 230.000 sekitar anak terlantar dari total 4,8 juta anak. Dan ini harus menjadi titik poin Kak. Ya. Atau bisa juga bukan hanya pemerintah yang bergerak di sini, atau pihak-pihak independen, komunitas sukarelawan yang berhubungan dengan kemanusiaan bisa juga bergerak ya. Beberapa di kota besar ya kita lihat bahwa mereka ada Jumat Berkah, ada bagi makan, terus mereka ada yang sekolah gratis, bahkan ada yang di kota besar di Jakarta itu mereka ada guru relawan di bawah jembatan itu yang mengajar ya Kak? Mengajar, dan itu tanpa bayaran. Kenapa tidak kita mulai Ki? Kita kurang SDM sebenarnya. Kurang SDM. Sangat pengen untuk melihat itu Kak, sangat pengen. Apalagi Kak, nyinggung sedikit di Palembang tuh Kak, ada namanya Poltabes Kak. Apa itu? Program layanan tak boleh berhenti sekolah. Bagus itu. Nah, hal-hal yang seperti ini Kak, yang pengen
seperti cita-cita Kak Robi itu pengen diterapkan di kota-kota tempat Cak Kito ini, Kak? Artinya bukan tidak mungkin kita dari komunitas anak lensa ini juga mengajak, menghimpun menjadi jembatan ya kata Pak Ebi tadi. Misalkan ada yang donatur ngasih bantuan dalam bentuk makanan apa duit, kita salurkan. Kita bisa salurkan. Tapi jangan disalahguno ke Gi. Iya, Kak. Tidak berani aku, pucuk ngeri aku. Kau beli ke tip deck pula. Azabnya kayak. Kau beli ke tip deck, kau beli ke salon. Lanjut karaoke kayak. Tapi Kak, balik lagi bahwa memang kemanusiaan itu harus dimulainya dari diri kita dulu, Kak. Benar. Ya, sebenarnya kita tidak bisa menunggu sepenuhnya dari pemerintah. Kenapa kita mulai dari sendiri? Pemerintah tetap berjalan. Pemerintah berjalan dan kita pun harus berjalan. Dan pemerintah sudah berjalan sih di beberapa tempat. Mungkin di Lahat pun sudah berjalan ngasih wejangan-wejangan lah mungkin ya. Gitu kan. Cuman mungkin belum secara optimal baik sih sekarang gitu. Dan aku sangat setuju dengan kata Kak Robi tadi, bagaimana itu tuh dimulai, penanggulangannya dimulai dari diri sendiri dulu. Karena kalau kita menunggu pihak lain itu sangat susah, Kak. Dan yang punya kepengenan untuk ayo deh kita ngebantu, ayo ngapa kita tidak sama-sama bentuk komunitas gitu loh, Kak, untuk di Lahat dulu, udah usah tempat lain. Kita ngebantu mereka dari pihak keluarga mungkin ya, dari pihak kita yang merasa aku ada, walaupun bisa nih ngasih makan walaupun sebungkus bisa. Kalau ada uang 10-15 bungkus, Kak Robi. Atau mungkin bisa kita juga buat gerakan Kamis Berkah gitu. Wis, iya, Kak. Anak lensa Kamis Berkah. Anak lensa Kamis Berkah atau warga Lahat Kamis Berkah, bersama-sama warga Lahat, Kak. Yang punya keinginan untuk membantu anak-anak yang seperti ini, Kak. Karena balik lagi, Kak, efek yang ditimbulkan di jalan itu akan sangat, kalau masif itu sangat bahaya, Kak. Dan aku lebih setuju dengan yang badut-badut ya. Mereka lebih kreatif gitu kan. Dan memperindah kota juga kan. Ada Doraemon, ada Donald Bebek gitu kan. Ada Boboiboy, mereka karakter-karakter menghibur ya, walaupun mereka meminta bayaran dari hiburan mereka daripada munculnya anak gelandangan atau anak jalanan itu. Benar, Kak. Dan mereka pun tidak memaksa, Kak. Tidak memaksa. Mereka cuma menunggu kayak misal di simpang 4 Gelora, Kak. Itu, biasanya ada tuh galak sore, galak siang. Dia lebih menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak, Kak. Kita pun hilang stres gitu kan. Ada, Doraemon besar nih kan gitu kan. Biasa kita nginak Doraemon mah itu kan. Tapi takut juga kalau yang badut-badut itu. Iya, Kak. Cak Joker nih. Wah, Kak, udah berani ya Kak mencak Joker, Kak. Iya. Ngeri ya. Masal wong ya, Kak. Iya. Mau ini dulu waktu itu dia. Wah, ini. Bisa disensor ya. Tapi itulah salah satu keadaan di Kabupaten Lahat. Memang anak jalanan tidak banyak di Lahat, pengemis-pengemis tidak banyak. Artinya juga PR pemerintah juga tidak banyak. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya, Kak? Bisa. Mereka tuh semestinya bukan ditertibkan, tapi diajak untuk lebih membuka wawasan, misalkan bekerja atau berdagang, atau bahkan mungkin CSR dari perusahaan batubara yang kita bahas kemarin bisa memberikan UMKM ya, misalkan dikasih modal, dijualan bakso atau seperti apa. Atau dikasih pelatihan, Kak, misal ngerajut, Kak, yang untuk yang cewek, yang cowok, bisa. Apapun itu, dan dikasih modal kayaknya. Misalkan dia buat pempek belah gitu. Oh iya, Kak, pempek belah. Juada basah. Juada. Lebaran itu. Nah, mungkin mereka setahun sekali. Bolu 8 jam. Bisa baik. Iya. Buka pinggir jalan sambil ngemis sambil jualan bolu. Iya, kalau mereka agak kekinian buat liquid dewe. Liquid ini. Iya, ngapain? Bisa buat ini di rumah tangga. Kan? Minyak sayur, campur sirup. Selesai gitu aja. Tapi sangat setuju kok, Kak, dengan apa yang kata Kak Robi barusan jelas kayak itu, Kak. Bahwa anak jalan ini kalau perhatian itu karena memang dia sedikit di Lahat. Maka perhatian yang dibutuhkan pun tidak banyak, kan? Ya, makanya tadi kita ngobrol tidak cuma peranan pemerintah kan? Benar. Peranan masyarakat, peranan perusahaan yang hadir. Bisa mereka jadi UMKM, kenapa tidak? Misalkan mereka dibukakan, ya kata kau tadi, entah merajut, pelatihan, apa-apa gitu. Buat tanah lah, belah, serah lah. Dikasih kios, misalkan jual pulsa. Kasih kios kalau belum. Modalnya berat juga. Sewa ke ruko, kamu tahu? Iya. Anak jalanan sukses. Kita baik pacak kayak gitu. Tidak, itu sekedar apa? Intermediate.
Lah sering. Tapi enggak gitu, di sini memang cuman menyoroti baik sih bahwa kenyataan-kenyataan yang kita lihat itu kadang-kadang tuh memang dinamika sih di lapangan, dinamika di masyarakat. Tapi lebih bagusnya kalau tidak ada juga kan, kalau tidak katik lagi anjal-anjal itu juga kan. Belum lagi kalau memasuki bulan puasa gitu kan, makin banyak gitu kan. Dan Kak, misal gini Kak, sebenarnya solusi yang paling mudah itu sebenarnya hal yang paling mudah untuk dilakukan, walaupun tidak membantu tapi meringankan bahasanya Kak. Apa sih Kak yang Kak Robi inginkan sebenarnya? Karena keresahan kita nih sama Kak, aku juga kadang kasihan Kak lihat anak-anak. Sebenarnya tidak katik pula kepengenan sih, cuman pengen bercerita baik bahwa kenyataan itu tuh ada, dan itu bukan cuma di Lahat. Benar, jelas Kak, sesuai data KPI dan itu tadi. tetap jadi PR pemerintah. Sebenarnya anak-anak jalanan tuh dilindungi oleh undang-undang sebenarnya. Dan diayomi sebenarnya. Tinggal pemerintah pusat cak mana lagi menerapkannya kan. Saya setuju. Ya kalau misalkan mereka terus bertambah kan jadi masalah sosial juga kan. Ya, akan menimbulkan gangguan kesehatan, kriminalitas. Mereka dikasih modal UMKM, apa buka pisang goreng, apa-apa. Misalkan aku ngajak Gi, kita buka warung yuk malam kage. Pilihlah warung mana yang nggak dibuka, aku modali gitu. Aku modali linggis gitu. Berarti nggak jalanan apa mereka? Maling, mentang, merampok modal linggis. Cuman memang itulah namanya kopi pahit ya kawan-kawan. Jadi memang kita tuh sebenarnya karena komunitas pinggiran, cuma ya ngobrol biasa. Tapi pikiran kita tuh pengen bawa daerah kita tuh maju ya sebenarnya. Maju. Kita sebenarnya udah elit sih, cuma berpikir tuh yang ya open minded lah gitu kan. Kalau kata Wong tuh apa, membuka cakrawala. Berpikir dewasa. Kelas. Cuman tidak dewasa-dewasa. Susah dewasa nih. Mana? Banyak ya permasalahan di Lahat itu sama persis dengan permasalahan di kota-kota lain sih sebenarnya. Masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi gitu. Cuman ada sih kok lagi Gi. Kemarin itu ada sempat viral pemuda ngamuk-ngamuk ya di Bandar Agung ya, depan Alfamart ya, bawa samurai itu ya. Oh iya aku lihat baca tuh Kak beritanya. Itu anak jalanan apa? Belum tahu sih Kak. Cuman ya perilaku yang seperti itu kayak akhirnya mereka tuh rebel. Kalau tidak dikasih arahan, diayomi Kak. Iya, itu Viking itu, Gi. The Viking itu. Orang jenggot Kak. Mbok samurai kenoida nih. Pas ditangkap kemarin lah diam kawan. Iya, aduh, minta maaf. Tapi minta maaf lagi. Dan sebenarnya itu perhatian juga Kak. Jadi walaupun tidak mencerminkan, tapi efek yang bakal ditimbulkan tuh bisa seperti itu Kak. Itu bukan anak jalanan, tapi kan potensi kriminal seperti itu bisa ditimbulkan oleh anak-anak yang besarnya di jalanan gitu kan. Belum lagi mereka ngelem ya, Mira Santika gitu kan. Mira Santika tuh sangat berhubungan Kak. Iya. Mira Santika tuh udah? Mira Santika dekat rumah Kak? Bukan Mira. Minuman keras dan narkotika. Oh, kata Bang Roma itu, dan itu tidak bagus. Tidak boleh. Mira Santika, begadang, adu domba. Itu Bang Roma tuh ngomong tidak bagus galong. Gitu. Jangan dilakukan. Minta tolong kawan-kawan lensa. Itulah godaan setan. Mana aku minum dulu ya tipis. Ya, tapi ya apapun bentuknya bahwa itu adalah keadaan-keadaan sosial di Lahat ya, gitu. Yang kenyataan dan bisa kita temui secara langsung Kak. Mungkin ke depan bisa kita undang dinas sosial kan. Oh bisa jadi kita ngebahas ini cak mana sih langkah-langkahnya Kak, bisa jadi apa ke mereka ada formula dan rumusan untuk mengamankan atau apa namanya mengamankan atau mengedukasi supaya mereka tidak lagi jadi anak jalanan. Atau bisa jadi Kak kayak yang kita nih Kak peduli yang cuman kurang SDM, cuman kalau kita ngajak kawan-kawan yang lain Kak yang sama-sama peduli, kita bentuk komunitas kemanusiaan, charity, supaya kalau adik-adik kita, kakak-kakak kita, yuk kita yang saat ini memang tuh lagi susah di jalan Kak, bisa terbantu dengan harapan dan tujuannya benar kata Kak Robi tadi, mereka punya walaupun kecil UMKM. Tapi kalau jadi penggerak motor untuk kemanusiaan, jangan duit donatur kau makan. Oh tidak berani aku Kak. Memang untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan titik Kak. Dikasih beras 20 ton, kasih 2 ton. Cak, bahaya ya. Tidak tahu aku siapa. Iya. Kan? Banyak Kak. Banyak. Dikasih untuk minyak sayur kaget dikasih. Iya, tidak tahu gitu. Yang memang untuk kemanusiaan. Ya, dan yang memang wong yang pengen Kak
bukan sekadar aku yang pengen sama-sama. Menurut Kak Robi itu sepemikiran. Kita pengen sama-sama. Siapa tahu dengan adanya Anak Lensa Project ini bisa jadi tempat komunitas. Iya, dan charity. Anak jalanan itu tidak mungkin habis, akan tetap jadi masalah sosial. Tapi paling tidak kita mengatasi, membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan membantu diri kita dewe. Yap. Karena keresahan-keresahan seperti itu bakal muncul terus, Kak. Iya, benar sih. Punya kawan anak jalanan ada? Pernah ngobrol? Boh ya dong, Kak, di film zaman dulu. Itulah aku bingung, anak jalanan pas muncul. Aku ada kawan dulu. Ijal sampah loh. Waduh, ijal sampah. Iya, anak jalanan ijal sampah, baik budaknya. Hatinya tulus ya? Iya, hatinya tulus. Ijal sampah. Ijal sampah, cuma genti lah stigma. Ijal tres. Ijal sampah balik ke bedeng dia waktu itu. Tapi bagus budaknya. Sekarang tetap nyampah. Tetap nyampah juga. Buat Om Ijal, terus kan respect dan salut. Om Ijal sampah. Putra bedeng asli. Tapi itu lagi, mudah-mudahan juga anak-anak jalanan ini juga bisa hidup dengan layak, bisa tumbuh kembang dengan layak, di situ kan. Mudah-mudahan juga dengan kontur budaya di Lahat juga mereka bisa tumbuh kembang sehingga mereka juga bisa jadi masyarakat yang normal yang ke depan ini. Gitu. Dan harapan kita juga supaya mereka tuh tidak pada kondisi yang dimana terdesak dengan kebutuhan ekonomi, Kak. Iya. Mereka bisa mencari sesuatu hal yang benar kata Kak Robi tadi, dikasih arahan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan orang-orang yang pengen punya rasa juga charity itu bisa bersama-sama untuk mengatasi bisa gitu. Masa? Bisa. Febri kemarin lah nak nyumbang 10 juta dia. Iya, aku tahu itu, Kak. Cuman 10 juta. Kemarin 9 jutanya dipakainya tuh. Tapi dalam bentuk kuota mati loh. Waduh, kuota tinggal hidup gerak galau barang nih. Bayu tuh, Kak. Udah itu. Tapi apapun Bayu sih Febri. Apapun bentuknya Gi, untuk Anak Lensa Project, sahabat-sahabat Anak Lensa, kami itu mencoba untuk memulai untuk gerakan kemanusiaan ya. Mungkin dibantu oleh masyarakat gitu kan. Misalkan itu ada gerakan Kamis Bahagia, Jumat Berkah, Senin Semangat, kalau makin banyak masyarakat Lahat yang ngasih bantuan, entah nasi bungkus, entah minum aqua ke anak-anak jalanan, paling tidak kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dari kita. Mereka kurang beruntung apapun bentuknya. Berbagi sedikit itu tidak akan membuat kita miskin ya, kan? Dan apapun bentuknya mereka sebenarnya tidak pengen jadi pengemis. Dan kalau diputar kita pun tidak mau. Tidak mau jadi pengemis, tapi sudah layaknya sebagai masyarakat, kita bantulah mereka. Setidaknya mereka hidup dengan layak juga walaupun di jalanan. Mungkin kalau ada sahabat Anak Lensa atau masyarakat di luar situ, atau ada donatur memang yang mempunyai uang lebih sampai triliunan, sayang kan kalau duitnya cuman di pamer-pamer, mending kita berbagi berkah. Ada yang ngomong duit aku katik seri, yuk yang ada seri katik seri, yuk kita sama-sama bantu. Mungkin dari Anak Lensa bisa menjadi jembatan. Siap, Kak. Untuk jalur kemanusiaan itu gitu kan. Kita bersama-sama membangun komunitas yang memang tujuannya untuk humanity dan charity, Kak. Kurasa sudah cukup gitu memposting di medsos itu yang mobil baru, mobil mewah, mobil mahal, atau tebak dado duit aku dak katik seri, bakar-bakar duit. Aku rasa lebih berguna kalau misalkan kita bantu anak-anak yang kurang mampu, anak-anak jalanan gitu. Benar. Atau paling tidak berikan mereka pekerjaan. Siap, benar, Kak. Dan kita juga mungkin sudah capek dengan posting hal-hal kok pemerintah menyalahkan. Kenapa kita mulai dari diri kita dewek, Kak? Kita mulai dari kita dewek, dari Egi Dalu sama Kak Karo BSN. Karena di Lahat ini banyak nian manusia-manusia yang sudah sukses, uang-uang yang sudah sukses, malahan duit dah katik seri lagi. Sayang kalau tidak dibagikan di kemanusiaan. Maaf kami agak sedikit menyentil ya. Siapapun itulah, mungkin yang dari luar kota gitu kan, luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Ya kalau percaya silakan mendonasikan bisa untuk bantuan kemanusiaan. Dan itu akan kita kasih transparansi semuanya karena memang tujuannya charity. Karena keresahan-keresahan yang seperti ini nih, kasihan lihat adik-adik kita, ponak-ponakan kita, Kak. Iya. Yang seperti itu hidupnya. Mungkin anak-anak jalanan kayak Epang itu kalau dia dibuatkan sate bakar, gitu keren. Atau mereka ditempatkan untuk ngamen khusus, atau ruang kreasi, ruang kreatif gitu kan, atau perusahaan-perusahaan yang punya
CSR atau apa boleh lah. Ya boleh kita duduk bareng misalnya kayak. Jadi anak jalanan, pengemis, gelandangan, apapun bentuknya itu mungkin bisa pelan-pelan habis gitu kan di lahat ini kan. Karena pada prinsipnya kawan-kawan dengan berbagi sedikit itu tidak akan mengurangi harta kita, dan mungkin kalau kita percaya dengan yang namanya ilahi itu akan bertambah berkelipatan terus, dan tidak ada orang yang miskin dengan bersedekah. Tidak ada, Kak. Tidak ada yang miskin dengan bersedekah. Dan kita tuh cuma mengajak kalau mau, kalaupun tidak mau, oke, tidak apa-apa. Yang miskin itu kalau kita sering nyawer biduan, miskin. Oh iya juga, Kak, ya. Tapi itu sedekah ada ya. Soalnya, Kak, tempat masuk ke ini yang agak bingung, Kak. Sedekah dengan kaum berhak. Dia berhak juga. Berhak tinggi. Berhak. Nah itu keren sih, Kak. Mungkin next time kita bahas tuh, Kak. Iya. Tentang apa sih namanya? Bahasa kerennya itu apa sih, Pep? Kaum berhak. Kaum berhak. Berhak tinggi. Iya, berhak tinggi. Ya, itu kan stigmanya jadi WS aja berhak tinggi. Daripada nyawer di tempat yang berhak, baik kasihkan tempat yang berhak, yang sangat berhak. Febri sering nyawer. Iya, di tempat berhak. Itulah maksud aku. Ayolah kita gunakan duit kita yang bermanfaat untuk mendonasikan, untuk kemanusiaan, biar lebih berguna. Kita cari ladang amal ibadah, ngobrol di sini gitu. Stop lah posting-posting yang tentang kemewahan gitu kan. Iya, Pak. Menyalahkan lebih bangga itu kalau kita misalkan Egy punya duit, wah dikasih gitu, orang uang lain pun bahagia gitu kan, kita pun senang gitu. Benar, kan. Karena benar kata Kak Robi, yang harus disadari bahwa ini tuh bakal menjadi rantai yang sangat panjang, dengan akhir adalah kemungkinan besar mereka tuh menjadi kriminalitas, Kak. Potensi. Karena berhubungan dengan ekonomi, Kak. Iya. Yang pasti pola pikirnya jalanan. Pola pikir mereka karena besar di jalanan. Street is never die lah. Anarki. Tendang dananan rapi. Biar norak yang tapi suci. Pang is not da. Merdeka. I love you. Itu lagi. Siap, jadi obrolan singkat kita, aku udah bisa lama juga nih, Gi. Siap. Aku masih nak ada editan. Ya, Kak. Masih nak pergi sama Febri lagi. Aku mungkin masih nak nunggu kawan nak ngopi di sini lah. Caknya lama deh di Pondok Labu Wine House ini, Kak. Labu. Oh iya, mungkin kalau misalkan ada yang nak mendonasikan bisa datang ke Pondok Labu gitu kan. Ini base camp kita di Pondok Labu, base camp, markas, apapun bentuknya di sinilah, di Analensa. Apa tagline-nya, Kak? Semua bisa ke sini, semua bisa menikmati. This is right, bro. Di Analensa Project, kami pamit undur diri. Saya Egy Dalu. Robi SN. Kembali lagi di podcast Kopi Pahit, Komunitas Pikiran Elit. Oke, ciao. Kak, ciao dulu ya. Ya, Kak. Oke. Aku lanjut ya, Kak. Bismillah. Oke, Kak.